Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman yang mungkin menjaga kesehatan itu merupakan salah satu cara yang terbaik ya agar tubuh kita tetap sehat. Tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang yang tidak peduli ya karena asik bekerja, sibuk bekerja, atau karena gejala yang ditimbulkan itu belum begitu parah ya, belum begitu jelas ya, banyak orang yang mengabaikannya. Nah, termasuk di sini kesehatan ginjal. Nah, jadi ginjal itu merupakan ya organ di tubuh kita yang berfungsi untuk membuang kotoran dan menyaring racun-racun di darah kita ya, kemudian nanti dibuang melalui urin. Dan juga ginjal berfungsi ya untuk membuang kelebihan cairan di tubuh kita. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya ginjal itu terganggu fungsinya, otomatis tubuh kita juga nanti akan bermasalah ya, karena ini merupakan organ penting di tubuh kita. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas ciri-ciri ginjal sedang tidak sehat. Nah, semoga ya video ini bisa membantu teman-teman ya supaya selalu menjaga kesehatannya. Jika ginjal kita tidak bekerja secara optimal, jika ginjal kita tidak bekerja dengan benar, otomatis ini akan membuat penumpukan limbah-limbah yang beracun di tubuh kita ya. Kalau ini terjadi, otomatis ya tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, kemudian biasanya penurunan fungsi ginjal itu tidak mendadak, biasanya bertahap. Nah, jadi memang kita harus mengenalinya ya, bagaimana kondisi kesehatan ginjal kita ya, apa yang terjadi, gejalanya bagaimana, supaya kita tahu. Nah, gejala yang paling mudah kita temukan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu warna urin berubah. Urin normal kita itu kan warnanya putih bening ataupun sedikit kekuningan. Nah, tetapi ketika ada perubahan warna di situ berarti menunjukkan ada masalah. Ya, mulai dari misalkan warnanya coklat gelap ya, ataupun berwarna kemerahan ya karena ada bercak darah, ataupun urinnya keruh ya, berbusa, kemungkinan di situ ada protein yang seharusnya tidak ada. Nah, jadi ketika ada perubahan warna tersebut ataupun perubahan bentuk tersebut ya, sebaiknya itu harus hati-hati ya, karena itu merupakan kondisi yang tidak normal. Nah, jadi teman-teman memang harus tetap waspada, apalagi diikuti gejala lain, misalkan adanya nyeri ya, nyeri ketika buang air kecil ataupun nyeri lainnya. Yang kedua, frekuensi berubah. Nah, maksudnya jumlah teman-teman buang air kecil dalam sehari itu ada perubahan ya. Perubahannya bisa bertambah banyak ataupun menjadi lebih sedikit ya. Kalau seandainya bertambah banyak ya, teman-teman bisa mondar-mandir ke kamar mandi ya, karena jumlah buang air kecilnya itu jadi banyak. Ataupun misalkan jadi sedikit. Dalam satu hari misalkan teman-teman buang air kecilnya hanya beberapa kali ataupun hanya satu kali dengan jumlah yang sedikit. Apalagi ya sampai diikuti dengan perubahan pada kaki, pada tangan menjadi bengkak. Nah, itu merupakan tanda juga ya teman-teman kondisinya sedang tidak sehat. Kalau teman-teman mengalami kondisi seperti itu ya, sebaiknya langsung dikonsultasikan ke dokter ya untuk melihat apa sih yang terjadi sebenarnya. Yang ketiga, sakit pinggang di bagian belakang. Nah, ketika teman-teman mengalami keluhan ini ya, sakit pinggang di bagian belakang di salah satu sisi, misalkan kiri saja ataupun kanan saja ataupun kedua sisi, ya teman-teman harus waspada. Nah, keluhannya bisa misalkan hanya terasa pegal di pinggang bagian belakang ya, pinggang kanan, ataupun nyeri ya, nyeri sekali sampai teman-teman guling-guling ya. Nah, ini teman-teman harus waspada. Nah, keluhan yang paling sering itu infeksi saluran kemih ya, batu ginjal. Nah, jadi memang teman-teman harus waspada ya kalau seandainya mengalami keluhan seperti ini. Yang keempat, mudah lelah. Nah, jadi teman-teman ketika ginjal sedang bermasalah ya, nah ini produksi sel darah merah juga akan ikut terganggu. Nah, jadi sel darah merah itu ya mengangkut oksigen ke tubuh kita ya, ke seluruh tubuh kita, ke jaringan tubuh kita. Nah, kalau seandainya tubuh kita kekurangan sel darah merah karena ginjal terganggu, ya otomatis ini akan membuat tubuh menjadi lelah ya, sirkulasi darah juga terganggu karena kadar oksigen juga bisa menurun. Nah, teman-teman juga bisa mengalami komplikasi berupa apa? Anemia ya, lesu, lemah. Nah, jadi memang
ketika teman-teman mengalami keluhan seperti ini harus hati-hati ya, apalagi teman-teman misalkan tangannya pucat ya, matanya pucat ya, ataupun diikuti dengan gejala-gejala lainnya. Yang kelima, lengan dan kaki bengkak ataupun ekstremitas menjadi bengkak. Nah teman-teman ya, ketika fungsi ginjal terganggu ya, ini bisa menyebabkan lengan dan kaki menjadi bengkak. Karena apa? Karena fungsi ginjal kan juga membuang kelebihan cairan di tubuh kita. Kalau seandainya fungsi ini terganggu, otomatis nanti terjadi penumpukan di bagian ekstremitas, bisa di tangan, bisa di kaki ya. Yang paling umum adalah di bagian kaki terlebih dahulu, baru nanti ke tangan. Dan bisa juga nanti bengkaknya sampai ke area mata. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami keluhan seperti ini ya, langsung meminta pertolongan dokter ya, berkonsultasi tentang masalah kesehatannya. Yang keenam, mual dan muntah. Nah, keluhan mual dan muntah ini memang bisa disebabkan banyak penyakit ya, tetapi orang dengan gangguan ginjal sering juga mengalami mual dan muntah. Kenapa? Karena yang racun yang seharusnya dibuang oleh tubuh tapi dia menumpuk ya. Nah, ini akan menyebabkan gangguan ya, gangguan di tubuh kita, sehingga tubuh kita merespon, gampangnya itu tubuh kita merespon ya dengan keluhan mual dan muntah ya, nafsu makan menghilang ya, seperti itu. Kemudian ya, keluhan mual dan muntah ini tadi, nafsu makan menurun ya, akhirnya nanti membuat berat badan tubuh teman-teman bisa turun drastis ya, ataupun penurunan berat badannya jadi cepat, yang tadinya gemuk nggak ngapa-ngapain tiba-tiba langsung turun. Yang ketujuh, sesak napas. Nah, sesak napas juga sering dialami oleh orang dengan gangguan ginjal ya. Kenapa? Ketika sesak napas ini ada dua sebab ya, bisa karena anemia tadi ya, sel darah merah kurang ya, akhirnya oksigen untuk ke seluruh tubuh juga menurun. Nah, kemudian atau karena penumpukan cairan sampai ke paru-paru yang akhirnya menjadi efusi pleura. Nah, ini akan membuat gangguan ketika bernapas, gangguan untuk pertukaran oksigen yang akhirnya nanti napasnya menjadi sesak, terengah-engah ya, jadi susah bernapas ya, akhirnya sesak. Yang kedelapan, rasa besi di mulut. Nah, akibat penumpukan zat-zat sisa, akibat penumpukan zat-zat beracun di tubuh kita ya, bahkan teman-teman kadang bisa merasakan rasa besi di mulut ya. Ya, karena itu tadi ya, penumpukan zat-zat yang seharusnya dibuang tapi tidak dibuang ya, apalagi kadarnya terlalu banyak. Nah, kemudian ya, akibat ini ya, teman-teman jadi tidak nafsu makan juga, kemudian napas juga menjadi tidak sedap. Nah, memang harus hati-hati. Yang kesembilan, kram otot. Ya, otomatis karena ginjalnya sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja ya, tubuh akan juga mengalami gangguan elektrolit ya. Gangguan elektrolit ini yang akhirnya bisa mempengaruhi fungsi dari otot, fungsi dari saraf ya. Nah, akhirnya bisa gampang kram. Nah, jadi teman-teman memang harus hati-hati. Memang kram otot ini bisa dialami oleh siapa saja, orang yang kelelahan ya, orang yang misalkan habis olahraga berat. Tetapi kalau diikuti dengan keluhan-keluhan yang lainnya yang mengarah ke sana ya, memang teman-teman harus waspada. Jadi kapan nih harus ke dokter kira-kira, Dok? Nah, jadi teman-teman ya, yang saya sebutkan tadi memang mungkin gejala ataupun keluhan pada penyakit lainnya juga ada, gejala umum yang mungkin ditemukan di penyakit lain. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan mengalami hal tersebut, atau teman-teman ada penyakit infeksi saluran kemih berulang ya, sakit batu berulang, batu ginjal maksudnya, kemudian juga misalkan teman-teman ada riwayat hipertensi yang lama atau apalagi yang tidak terkontrol, teman-teman ada penyakit diabetes, sakit gula yang tidak terkontrol ataupun diabetes yang lama ya, sebaiknya memang harus berkonsultasi ke dokter, rajin kontrol ya, untuk mengecek fungsi-fungsi dari organ-organ tubuhnya. Jadi kalau seandainya ada yang bermasalah bisa cepat ditangani. Jadi semakin dini terdeteksi, semakin cepat pengobatan, itu hasilnya akan jauh lebih baik ketika sudah parah ya, ataupun gejalanya sudah berat. Oke teman-teman, itu tadi ya ciri-ciri ginjal sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti. Silakan di like, di share, dan komen video ini. Jangan lupa. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.